Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa, pada hari ini kita membahas tentang pembiayaan konsumen, consumer finance. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen? Sejak kapan pembiayaan konsumen ini berdiri? Ya. Nah, kegiatan pembiayaan konsumen itu sebetulnya dimulai sejak diperkenalkannya perusahaan pembiayaan pada tahun 1988, ditandai dengan adanya keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, yang pada hari ini sudah disempurnakan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 448 garing KMK titik 017 garing 2000 tentang perusahaan pembiayaan. Nah, menurut Profesor Abdul Qadir Muhammad, ya, perusahaan pembiayaan itu adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Nah, pembiayaan konsumen di sini dimaksudkan adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya akan dilakukan secara angsuran oleh konsumen. Nah, dalam hal ini terdapat unsur-unsur pembiayaan konsumen. Yang pertama ada subjek. Subjek ini adalah pendukung hak dan kewajiban manusia dan badan hukum. Ya, adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen. Siapa para pihaknya? Yang pertama adalah pembiayaan perusahaan pembiayaan konsumen atau yang disebut dengan kreditur. Yang kedua, ini konsumennya sendiri, terus kemudian dan yang ketiga penyedia barang, ya, yang dikenal dengan pemasok atau supplier. Terus kemudian objek. Ya. Objek ini adalah barang bergerak keperluan konsumen, ya, yang akan dipakai untuk keperluan kehidupan sehari-hari, misalkan televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, rumah tangga, dan termasuk kendaraan gitu. Nah, yang ketiga unsur pembiayaan konsumen itu ada perjanjian. Perjanjian di sini adalah perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Ya. Dan perjanjian ini tentunya tunduk pada pasal 1313 KUH Perdata dan 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya sebuah perjanjian. Yang keempat, hubungan kewajiban dan hak, di mana perusahaan pembiayaan itu wajib membiayai harga barang keperluan konsumen dan membayar tunai kepada pemasok untuk kepentingan konsumen, sedangkan konsumen wajib membayar harga barang secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen dan mendapatkan barangnya, ya, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen. Nah, dalam prakteknya pembiayaan perusahaan konsumen ini bahwa dana yang ada itu tidak diberikan kepada konsumen langsung, tetapi dari perusahaan pembiayaan konsumen itu langsung kepada pemasok membayar itu dan kemudian pemasok menyerahkan barangnya kepada konsumen dan konsumen melakukan pembayaran kepada pemasok atau supplier. Yang berikutnya adalah jaminan berupa kepercayaan terhadap konsumen, ya, merupakan jaminan utama bahwa konsumen ini dipercaya bisa kemudian membayar sesuai angsurannya sampai selesai. Jadi ini pun dipelajari oleh perusahaan pembiayaan, mampu tidak konsumen itu membayar. Ya, kalau tidak, maka kemudian tidak akan pernah terjadi yang namanya pengikatan pembiayaan konsumen itu. Nah, barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen merupakan jaminan pokok secara fidusia. Ya. Semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan, ya, sampai angsuran terakhir itu dilunasi. Begitu dilunasi, maka barang itu menjadi hak mutlak dari konsumen. Di samping kedua jaminan yang disebut di atas, ya, pengakuan hutang dan kuasa menjual merupakan jaminan tambahan dalam perusahaan pembiayaan konsumen. Yang berikutnya adalah konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Konsumen ini berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa
uh, pemakai barang atau jasa, ya, yang untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. Jadi konsumen itu adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, pembiayaan konsumen, kegiatan ini ya tadi udah disinggung di depan bahwa dimulai tahun 1988. Nah, definisi konsumen, pembiayaan konsumen berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 448/KMK titik 017 garing tahun 2000 tentang perusahaan pembiayaan disebutkan adalah pembiayaan konsumen itu adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang tertentu yang pembayarannya nanti dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Jadi kredit. Ya. Ini banyak rekan-rekan mahasiswa sering kita jumpai ya, di tengah kehidupan masyarakat kita. Karena keterbatasan kemampuan pembayaran, maka lebih baik membeli barang itu dengan angsuran. Tapi dengan catatan bahwa jangan sampai kemudian angsurannya macet. Kalau macet ini bisa membuat reputasi kita sebagai konsumen menjadi buruk. Nah, ini perkembangan perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia ini, yang pertama adalah perjanjian sewa beli sebagai dasar perkembangan perjanjian pembiayaan di Indonesia. Perjanjian sewa beli, bahasa Belandanya Huurkoop dan bahasa Inggrisnya Huurvoerkes, adalah suatu ciptaan praktek kebiasaan yang sudah diakui sah ya, oleh jurisprudensi dan di Belanda sudah pula dimasukkan dalam BW. Ya. Nah, perjanjian yang ditentukan sendiri dalam praktek itu memang diperbolehkan karena hukum perjanjian KUH Perdata menganut sistem terbuka ya, atau asas kebebasan berkontrak sebagaimana tergantung dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang ya, bagi mereka yang membuatnya. Nah, ketentuan mengenai perjanjian sewa beli pada dasarnya belum diatur dalam undang-undang secara khusus dan terperinci, ya, baik KUH Perdata maupun hukum dagang. Oleh karenanya, menurut hukum perdata di Indonesia, berlakulah ketentuan dalam bagian umum buku ketiga KUH Perdata yang menganut sistem terbuka, open system, yang mengandung bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ini asas kebebasan berkontrak, ya, yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Nah, sewa beli telah dimanfaatkan sebagai alternatif ya, cara memperoleh hak milik suatu barang seperti kendaraan bermotor. Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor kemudian banyak ditemukan baik kendaraan pribadi maupun kendaraan untuk kegiatan usaha biasanya. Nah, lalu bagaimana dilihat dari sudut hukum perjanjian? Kenyataannya di lapangan menunjukkan sebagian besar bahwa naskah perjanjian sewa beli itu, ya, terutama untuk kendaraan bermotor itu dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau standar kontrak. Ya. Nah, perjanjian baku di sini sebetulnya adalah perjanjian yang isinya telah ditentukan secara sepihak dan dicetak secara massal. Nah, kalau kita kembalikan pada pengertian bahwa kita berkebebasan berkontrak, artinya pada saat kita akan melakukan transaksi, misalkan memperoleh satu barang, maka barulah dibuat kontraknya. Tapi faktanya adalah perusahaan-perusahaan pembiayaan itu maupun pemasok itu sudah menyiapkan kontrak atau perjanjian baku yang sudah menjadi kebiasaannya dalam praktek kegiatan usahanya. Nah, keberadaan perjanjian baku ini sebetulnya oleh pemerintah telah memberikan adanya peraturan melalui perangkat yang berupa surat keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi. Ya. Menteri Perdagangan dan Koperasi pada tahun 1980 juga pernah mengeluarkan surat keputusan tentang sewa beli, yaitu SK Memperdagkop nomor 34/KP/2 Romawi tahun 1980 tentang pemberian kegiatan usaha sewa beli. Ya, namun surat keputusan itu sungguh hanya mengatur masalah perjanjian perizinan perusahaan yang bergerak pada usaha sewa beli saja. Ya. Sehingga keputusan Mendak
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Koperasi ini merupakan dasar perkembangan perjanjian sewa beli di Indonesia. Nah, SK Menteri Perdagangan Koperasi nomor 34 garing KP garing 2 tahun 1980 itu merupakan dasar eksistensi lembaga sewa beli di Indonesia. SK Perdakop ini diberlakukan sebagai antisipasi terhadap tumbuh dan berkembangnya variasi pemasaran barang. Nah, di dalam konsiderannya menimbang bahwa berbagai variasi sistem pemasaran itu telah tumbuh dan berkembang sebagai akibat dari perkembangan kehidupan perekonomian pada umumnya dan industri pada khususnya. Bahwa variasi sistem pemasaran itu ya, dengan cara sewa beli, jual beli dengan angsuran dan sewa perlu dibina dan diarahkan. Nah, bahwa untuk pembinaan dan pengarahan tersebut dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang perizinan kegiatan usaha sewa beli, jual beli dengan angsuran dan sewa. Nah, oleh karenanya perlu dilakukan upaya untuk peningkatan kemampuan konsumen dalam melakukan pembayaran, maka penting membuat regulasi yang khusus ya, sehingga konsumen dan para pihak itu tidak dirugikan ya. Jadi perusahaan pembiayaan itu lancar dalam menjalankan usahanya, konsumen kemudian mampu dan mendapatkan barang cukup layak dan pemasok juga aman ya terkait barang yang dijual belikannya. Mungkin itu rekan-rekan mahasiswa yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.